yang ketiga. Nah, di sini coba Ibu ingatkan lagi. Untuk proyek SMP Tatap Muka itu ada berapa tema? 3. Siapa yang ada yang belum tahu ini ada berapa tema? 3. Coba sebutkan, Jamal. Ya, berrekayasa dan berteknologi. Ketiga, kehidupan berkelanjutan. Nah, ini kita akan menyelesaikan dulu proyek tentang kewirausahaan. Nah, di pertemuan yang ketiga ini, ya, mampu untuk menemukan informasi yang relevan. Jadi dengan topik ini, dengan topik kewirausahaan, baik informasi offline maupun online. Kemudian kalian itu mampu melakukan survei atau wawancara terhadap pelaku wirausaha yang ada di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian kalian mampu untuk membuat video wawancara terhadap wirausaha yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kalian itu mampu melakukan survei atau wawancara terhadap pelaku wirausaha. Dan selanjutnya, kalian atau peserta didik mampu untuk menuliskan hasil wawancara terhadap UMKM atau pelaku usaha. Video. Nah, kalian itu tonton dan simak. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya. Sebenarnya, mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun, ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarang dan menjadi merupakan lalat kita. Sang kecil itu ngantuk-ngantuk, namun masih penasaran dan bertanya lagi. "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak pernah menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, dan pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita berbuat.
dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi. Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan, bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari Lala dan semua tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi kerja rahasia pola pikirmu. Tadi, menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan oleh si Lala? Coba satu-satu, Putra. Cari jalan keluar yang benar. Yang lain? Apa tadi? Membuka pikiran untuk melihat lingkungan sekitar. Mana yang lain? Ya, Jamal. Mencari jalan yang lain. Ya, mencari jalan yang lain. Mana lagi? Tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Nilai apa yang kalian dapatkan di situ? Ya, pantang menyerah. Itu memang pantang menyerah. Buktinya dia mencari jalan keluar tuh di pintu. Tapi dia jatuh-jatuh, tak pukul-pukul terus. Ingin tahu satu, sebetulnya ada celah. Jadi kita mesti berinovasi pakai dengan cara yang lain. Tapi tentunya mesti cara yang baik, cara yang halal. Kalian akan ibu bagikan dalam 3 kelompok. Kalian akan melakukan wawancara. Coba tadi siapa yang pengertian wawancara apa? Berdasarkan artikel yang kalian baca. Pembicaraan antara dua orang yang terjadi antara narasumber. Ya, jadi pembicaraan antara 2 orang atau lebih yang terjadi. Antara narasumber dan wawancara. Ya, jadi ada narasumbernya dan ada pewawancaranya. UMKM dan pelaku wirausaha. Itu akan dibahas kalian diskusikan.
Nah, di situ kita akan mendiskusikan apa yang akan dikerjakan di PPD. Jadi diskusikan di kelompok pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kalian ajukan terhadap narasumber nantinya. Jadi siapa yang kelompok jadi narasumber? Nama kami dari SMP Setak Paka dari kelompok satu akan mewawancarai Ibu Lita. Sama perkenalkan nama dulu Bu. Bisa tahu namanya? Udah, Ibu udah berapa lama jualan? Saat itu Jadi nantinya poin 1 begitu. Misalkan ibu pertama kali berdatang ke sini, Main mana? panduannya tadi ya. Itu panduan. Dagang. Kenapa ibu bertahan dengan jualan ini? Bisa tuh mantap.